Terungkap, Donnarumma khianati AC Milan gara-gara dihasut legenda Juventus. Gianluigi Donnarumma akhirnya buka-bukaan mengenai kepindahannya dari AC Milan ke Paris Saint-Germain. Usut punya usut, ada hasutan legenda Juventus di balik keputusan Donnarumma tersebut. Hingga saat ini, kiper berusia 22 tahun itu masih dicap sebagai public enemy bagi sejumlah besar fans Rossoneri. Bukan tanpa alasan, Gianluigi Donnarumma menolak mentah-mentah perpanjangan kontrak dari klub yang sudah membesarkan namanya. Imbasnya, ia pun pergi gratisan ke Paris Saint-Germain dalam bursa transfer musim panas lalu. Hal ini membuat tifosi AC Milan marah kepada Donnarumma. Sang kiper dianggap telah mengkhianati klub dengan menerima tawaran yang nilainya tak jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan AC Milan. Setelah bungkam, Donnarumma akhirnya buka-bukaan mengapa ia berkhianat pada Rossoneri demi merapat ke Les Parisiens. Usut punya usut, keputusan Donnarumma untuk membelot ke Paris Saint-Germain merupakan hasutan dari legenda Juventus Gianluigi Buffon. Menurut pengakuan Donnarumma, Buffon memintanya untuk pindah ke Paris Saint-Germain lantaran klub tersebut akan menjadi klub bersejarah baginya. Saya di sini berkat Buffon karena dia menyarankan agar saya bergabung dengan PSG dan membuat sejarah di sana, ucap Donnarumma. Paris adalah takdir saya dan klub tidak pernah menyerah pada saya. Saya sangat bangga berada di sini, tambah pemain didikan Rossoneri tersebut. Terlepas dari keputusan Donnarumma untuk berlabuh ke Les Parisiens, saat ini AC Milan mulai melupakannya. Pasalnya, Stefano Pioli punya Mike Maignan, sosok yang kualitasnya tak kalah dengan Donnarumma. Sosok yang diboyong Rossoneri pada musim panas 2021 lalu dari Lille, seharga 14,3 juta euro tersebut dengan cepat beradaptasi dengan pemain AC Milan. Anda tidak diganggu cedera bahu sebelum bergantian tahun hingga AC Milan terpaksa bergantung pada Ciprian Tatarusanu, mungkin progresnya akan lebih baik lagi. Gianluigi Donnarumma sendiri merupakan pemain didikan AC Milan. Penampilan apiknya bersama Milan Primavera membuatnya dipromosikan ke skuad utama di era rezim kepelatihan Sinisa Mihaljevic. Pada awal-awal masuk tim utama, Donnarumma tak lantas menjadi pilihan utama. Ia harus jadi kiper pilihan ketiga di belakang Diego Lopez dan Christian Abbiati. Akan tetapi, seiring penampilan apiknya di bawah Misar, ia kemudian menggeser dua penjaga gawang tersebut. Sayang, saat namanya kian melambung bersama AC Milan, Donnarumma malah menolak perpanjangan kontrak. Insiden tersebut terjadi dua kali, puncaknya adalah musim lalu di mana akhirnya memilih membelot ke Paris Saint-Germain. Tercatat, selama membela Panji Rossoneri, Donnarumma sudah mencatatkan 251 penampilan di semua kompetisi. Catatan impresif Fikayo Tomori di AC Milan, 26 penampilan cuma kalah sekali. Meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan AC Milan bisa dikatakan sebagai keputusan terbaik dari Fikayo Tomori. Sebab performanya terus mengalami peningkatan sejak memutuskan pindah ke Italia. Italia memang dikenal sebagai surganya para bek, ada banyak pemain bertahan legendaris yang muncul dari ajang Serie A, mulai dari Franco Baresi, Paolo Maldini, Andreas Bermer hingga Andrea Barzagli. Tomori belajar banyak selama bermain untuk Milan. Pemain asal Inggris tersebut pertama kali mendarat di Italia di tahun 2021 berstatus pinjaman dari Chelsea. Selama 6 bulan, ia belajar dan performanya menunjukkan peningkatan drastis. Milan pun berani menebus klausul pembeliannya seharga 25 juta pounds di akhir musim 2020-2021. Tomori kini menjadi salah satu pilar penting yang membuat pertahanan Rossoneri jadi sangat kuat musim ini. Baru-baru ini, Tomori mendapatkan julukan yang cukup membanggakan dari media Italia, The Wall atau Sang Dinding. Penamaan tersebut diberikan pada berkaca pada statistik Tomori di musim ini. Bek berusia 24 tahun tersebut sudah mencatatkan total 21 kali penampilan di ajang Serie A musim ini. Dari catatan Sky Sport Italia, Milan cuma kalah 1 kali selama Tomori berada di lapangan. Lebih detailnya, Milan berhasil memenangkan 15 dari 21 laga yang dimainkan dengan kehadiran Tomori. Rata-rata Rossoneri cuma kebobolan 0,8 kali saat dia tampil, jauh lebih sedikit saat Tomori absen. Tomori melewatkan 7 pertandingan di semua kompetisi dan Milan menelan 3 kekalahan. Mereka juga kebobolan 1,57 gol per pertandingan saat dirinya absen. Ini semakin menunjukkan betapa pentingnya Tomori untuk Rossoneri. Penampilan apik Tomori cukup membuat banyak orang terkejut. Karakteristik permainan Premier League dan Serie A terbilang berbeda sehingga pemain dari Britania Raya kadang sulit untuk beradaptasi di sana. Hanya sedikit pemain Britania Raya yang mampu menorehkan penampilan apik. Dan kalau performanya bisa dipertahankan, Tomori mampu berdiri sejajar dengan legenda-legenda Inggris lainnya seperti Trevoh Franchi dan juga Paul Ince. Francis bergabung dengan Sampdoria usai dilepas Manchester City pada tahun 1982. Bersama Graham Souness, ia membawa La Sam juara Coppa Italia.
Fabio Capello bahkan melabelinya pemain Inggris terbaik yang pernah bermain di Serie A. Inz pindah ke Italia saat Inter Milan tidak berada di masa keemasannya. Kendati demikian, ia memainkan peran besar dan keberhasilan Nerazzurri mencapai final UEFA Cup 1997. Setelah itu, ia memutuskan untuk gabung Liverpool. Oliver Giroud jadi kunci Milan musim ini. Oliver Giroud telah menjadi starter reguler di AC Milan. Rossoneri hanya kalah 1 kali dari 18 pertandingan dengan mantan bintang Chelsea sebagai starter pada musim ini. Pemenang Piala Dunia 2018 itu pindah ke Milan pada musim panas ini. Ia awalnya diplot menjadi cadangan Zlatan Ibrahimovic, namun baiknya cedera yang dialami pemain asal Swedia itu musim 2021-2022 membuat Giroud menjadi starter reguler di lini depan Milan. Giroud tampaknya telah mengakhiri kutukan nomor 9 di Milan selepas Filippo Inzaghi. Sejak Inzaghi pensiun, ia tak ada pemain Milan yang sukses menangkan nomor 9 sampai Giroud datang. Ia telah mencetak 11 gol dalam 27 penampilan di semua kompetisi, termasuk 2 gol krusial melawan Inter dan 1 melawan Napoli. Dalam ulasan La Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia pada hari Rabu, Milan hanya kalah 1 kali dari 18 pertandingan yang dimainkan bersama Giroud sejak menit pertama atau 13 kemenangan dengan 4 imbang. Ibrahimovic telah memainkan peran kunci dalam membantu Milan selama 2 musim terakhir. Kepemimpinan dan karismanya di dalam dan di luar lapangan telah memberikan bantuan penting bagi Stefano Pioli. Namun, Milan tampaknya tak lagi merindukan pemain Swedia itu saat dia absen. Terlepas dari itu, Rossoneri masih membutuhkan Ibra dan Giroud untuk menjaga harapan gelar mereka tetap hidup dan meraih poin sebanyak mungkin dalam 10 pertandingan terakhir mereka di Liga musim ini.